Baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Waalaikumsalam. Pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dulu. Oke, jadi ini mohon maaf ya karena kita baru bisa Vicon ya. Karena apa? 2 minggu yang lalu kan berbenturan dengan libur Lebaran ya. Kemudian minggu kemarin harusnya bisa, cuman saya full padat untuk Lawannya sidang rasa tugas lanet, kita bisa akhir ya. dipukul. Kemudian saya baru bisa minggu ini. Minggu ini juga sebetulnya mulai dari Selasa itu sudah full lagi nih padat sidang tugas akhir. Jadi mungkin rekan-rekan yang nanti ada di mata kuliah lain yang saya ampu, mungkin begini. Kan saya jadwal sidang tuh hanya kadang-kadang spare waktu 30 menit atau ya nggak nyampe 1 jam lah itu ada sidang lagi ya berikutnya. Kalau saya share informasi untuk Vicon dadakan, kira-kira bisa nggak rekan-rekan hadir? Bisa? Mungkin ada yang bisa, ada yang enggak ya? Ya diusahakan Bu. Diusahakan ya. Oke ya. Gitu ya rekan-rekan karena full ini mungkin minggu ini full padat Vicon karena em, minggu terakhir ya untuk sidang tugas akhir mahasiswa di semester ganjil ya. Jadi saya harap maklum dari rekan-rekannya kalau saya agak jarang nih Vicon untuk minggu-minggu ini ya. Tapi akan saya usahakan mungkin untuk tetap bisa Vicon. Oke, kita mulai ya rekan-rekan ya. Info dari saya ya terkait Vicon. Saya mau share dulu materi yang pertama ya. Pertama itu rekan-rekan sudah download materinya terkait apa? Rantai, rantai pasok ya. Udah dibaca belum nih? Udah 3 minggu loh. Coba saya mau ngetes nih. Apa saja materi yang sudah saya share? Ada 3 materi ya. Yang pertama nih, rantai pasok. Yang kedua apa, Mas Sufyan? Masih di mute. Manajemen Manajemen operasi. operasional. Iya, yang kedua manajemen operasional. Ini kan mata kuliah manajemen operasional. Dalam Basnis, Ya, ya. Jadi Basnis, manajemen operasi dalam environment. e-business environment. Yang ketiga, Seleksi desain produk. ya seleksi dan desain produk ya. Jadi ini yang akan saya bahas. Kita akan coba saya bahas 3 ya. Mudah-mudahan sempat ya. Jadi nggak terlalu apa namanya spesifik gitu ya satu materi. Tapi saya coba untuk bahas 3 materi hari ini. Nah sebelumnya saya mau bahas dulu. Kan kita ada kontrak perkuliahan ya rekan-rekan. Meskipun rekan-rekan sudah tahu ya kontrak perkuliahan kita karena dari sebelumnya mata kuliah apa ya operasional satu sama saya juga kan ya. Ya, jadi sudah tahu ya. Sama seperti kontrak kuliahan di mata kuliah sebelumnya, tapi saya ingin tetap menjelaskan ya. Jadi rekan-rekan eh, harus sudah paham bagaimana kontrak perkuliahan di mata kuliah saya. Oh, kok hilang saya nih gambarnya. Ya akan kita masukkan. Nanti kalau kita sama-sama bekerja bersama. Oke, saya buka dulu ini. Nah, ya. Jadi, kuliahan kita kan selama 16 sesi ya, selama 1 semester. 16 sesi. Nah, ini salah nih, semester genap 2024-2023 ini saya masih pakai yang lama ya. Jadi, kita sudah memasuki semester genap 2024-2025. Perkuliahan akan dilaksanakan selama 16 sesi, tentunya di LMS atau Learning Management System at Link ya. Nah, Vicon, seperti yang rekan-rekan sudah tahu, Vicon itu kan nggak wajib.
dari sisi mahasiswa. Tapi dari sisi dosen ini wajib memberikan Vkon itu 7 kali dalam satu semester. Nah, sebelumnya sudah ada ya surat edaran di mana sesi-sesi tersebut atau sesi Vkon tersebut diadakan, yaitu dari sesi 1, pokoknya di sesi ganjil. Cuman karena ternyata aktualnya kan nggak selamanya bisa di sesi ganjil. Nah, ini jadi ini hanya opsi saja ya 1357, tapi bisa dilaksanakan di mana rekan-rekan dan dosen itu bisa melaksanakan Vkon tersebut. Jadi 7 kali dalam satu semester. Nah, untuk aktivitas perkuliahan mahasiswa udah paham ya, rekan-rekan ya? Apa saja yang perlu rekan-rekan penuhi dalam satu semester? Tentunya pertama apa rekan-rekan? Wajib apa? Sudah tahu ya harusnya ya. Pertama harus akses LMS ya. Jadi aktif di LMS, forum diskusi gitu ya. Kalau ada kuis, aktif di kuis. Jadi ketika dosen share materi, rekan-rekan bisa berdiskusi di situ ya terkait materi yang sudah dijelaskan, atau misalkan rekan-rekan ingin menanyakan sesuatu bisa di forum diskusi. Kemudian tugas dan UTS dan UAS. Jadi kalau aktif di LMS kan artinya untuk memenuhi kehadiran ya. Berapa bobotnya kehadiran? Rekan-rekan tahu kan? 30. 30, betul ya. 30%. Untuk kehadiran itu 30% rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan kurang dari kuota yang telah ditentukan, maka jangan kaget nih kalau misalkan ternyata nilainya kurang memuaskan gitu ya, nilai akhirnya, karena ternyata banyak ininya absennya. Kemudian tugas berapa persen rekan-rekan? Ke bawah ya. 10. 20 tadi ada ini. ya. Iya, Ada 20. Mana sekretarisnya? Saya mute ya. Oke, untuk tugas 20%. UTS juga 20% dan UAS itu 30%. Nah, tugas ini semester genap sebelumnya saya kasih project research ya, karena agar rekan-rekan nggak kaget begitu bertemu dengan yang namanya tugas akhir, benar tidak kaget lagi gitu. Sudah project research, kemudian UTS dan UASnya saya kasih studi kasus. Itu semester kemarin ya. Entah semester ini apakah sama, saya belum belum ada planning ya. Cuma sementara ini deh kita project research atau studi kasus. Nah, kalau dari 4 komponen ya, kan aktif berdiskusi di forum, tugas, UTS dan UAS, kan ini kehadiran gitu ya, tugas, UTS dan UAS. Dari 4 komponen ini rekan-rekan bisa memenuhi ya kuotanya, artinya prosentasenya sudah terpenuhi, maka insya Allah lulus ya kuliah manajemen operasional kedua. Itu ya rekan-rekan ya. Ada pertanyaan nggak di sini? Bisa dipahami ya? Bisa. Saya. Ya bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke, kalau bisa kemudian ini bobot tadi rekan-rekan sudah paham ya, tugas 20%, UTS 20%, UAS dan kehadiran 30%. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut rekan-rekan ke materi yang pertama. Oke, saya jawab dulu nih, ada beberapa pertanyaan. Izin bertanya, apakah nanti ada rekaman? Ya, nanti ini kan sudah saya rekam ya. Sudah saya rekam kan rekan-rekan? Nanti rekamannya akan saya share ya, seperti biasa. Proyeknya kelompok atau individu. Kemarin saya sempat keteteran, karena ya semester ini juga 15 kelas, kemarin juga 15 kelas, makanya banyak yang nilainya agak telat ya rekan-rekan, itu sempat keteteran. Karena individu ya. Ya, sekarang kayaknya kita kelompok aja ya rekan-rekan ya, untuk setiap tugas gitu ya, UTS atau UAS. Setuju nggak?
kalau kelompok? Setuju, Bu. Oh, Mbak Mita paling setuju. Setuju ya? Setuju, Bu. Oke. Jadi Setuju, Bu. kayaknya kelompok aja ya rekan-rekan. Jadi saya tinggal ngoreksi satu gitu. Tapi tetap rekan-rekan semua tetap ngumpulin ya, karena kan nilainya dari situ. Kalau nggak ngumpulin nggak bisa ditarik gitu ya. Jadi wah meskipun kelompok pada saat pengumpulan atau submit jawaban itu setiap mahasiswa harus mengumpulkan. Nah, nanti nilainya sama satu kelompoknya. Kecuali misalkan dia hanya ternyata satu kelompok yang kerja cuma berapa orang, yang satu nggak ngerjain, akhirnya hasilnya berbeda itu wajar ya. Nanti kan saya minta tuh bukti. Apakah semua anggota kelompoknya mengerjakan atau tidak? Biasanya nanti apa dimasukkan tuh siapa saja yang aktif. Itu ya rekan-rekan ya. Oke, untuk materi yang pertama kita akan bahas terkait manajemen rantai pasok atau yang biasa disebut nama kerennya supply chain management. Ini rekan-rekan pasti sudah dapat ya di semester 1 ya. Ada mata kuliahnya sendiri. Siapa dosennya? Prof. Rus Kalau saya atau Pak Wahyu, Pak Wahyu? Ada yang dapat Prof. Rus? Nah, ini sama ya, seperti apa yang rekan-rekan pelajari, cuman ini dibuat satu materi gitu ya, tersendiri ya. Jadi harusnya rekan-rekan sudah paham nih, apa sih supply chain management? Ayo, silakan. Apa yang rekan-rekan tahu terkait supply chain management? Gimana? Oke, di sini di PPT yang saya berikan, saya jelaskan bahwa rantai pasok atas supply chain management ini merupakan jaringan antara perusahaan dengan pemasoknya, baik itu untuk memproduksi maupun mendistribusikan produk perusahaan ke konsumen akhir. Nah, bagaimana sih rekan-rekan kan bisa tuh menggambarkan ya. Kan berarti misalkan sebuah perusahaan manufaktur gitu ya, dia kan membutuhkan bahan baku, betul nggak? Untuk memproduksi barangnya. Misalkan motor gitu ya, kan dia perlu bahan baku ya, ada suku cadang gitu kan ya. Eh, apa namanya? Artinya material yang dia perlukan untuk membuat sebuah satu kendaraan bermotor. Kan dia nggak hanya memproduksi langsung bahan bakunya, dia butuh apa namanya? Ada apanya tuh yang akan mengirimkan bahan baku yang dia butuhkan? Ada yang tahu nggak namanya? supplier. Ya, Supplier, betul. Jadi dia butuh bahan baku dari supplier. Nah, supplier itu akan mengirimkan apa yang diminta si perusahaan manufaktur. Itu namanya kan jaringan tuh ya. Jadi dia kirimkan. Nah, kalau misalkan bahan bakunya sudah sampai ke manufaktur kan dia buat tuh satu kendaraan bermotor. Nah, dari apa namanya hasil produksinya perusahaan manufaktur tersebut kan perlu dijual. Nah, dia sampaikan ke ada lagi namanya apa? Distributor, Bu. Iya, distributor atau apa Distributor, namanya? Re, re, retail, retail, Retailer. retailer. Nah, Oh, gitu ya. retailer. Jadi udah retailer. rekan-rekan udah punya gambaran ya, gimana caranya sih atau skemanya rantai pasok ini. Jadi dia seperti jaringan antara perusahaan dengan pemasoknya, baik itu dia memproduksi atau mendistribusikan produk perusahaan sampai dia kan udah didistribusi harusnya sampai kepada konsumen akhir. Artinya yang akan memakai produk perusahaan tersebut. Paham ya rekan-rekan ya apa itu rantai pasok ya? Bu. Oke. Nah, jaringannya ini bisa apa bentuknya bisa sebagai itu ya berbagai macam aktivitas ataupun informasi, sumber daya itu bisa macam-macam ya bentuknya entitas serta orang gitu ya yang bisa digunakan dalam skema manajemen rantai pasok. Nah, ini ada skemanya ya, rekan-rekan bisa lihat di sini. Coba saya mau pakai pointer. Ini ya, ini bentuk dari skema rantai pasok.
Jadi kalau kita definisikan, ini saya kutip ya dari Heiser Render, bahwa manajemen rantai pasokan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, pengendalian gitu ya terhadap pengadaan, produksi, persediaan dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup bisa di sini administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi. Mulai dari pelanggan hingga ke pemasok. Kalau disederhanakan, maka dia bentuknya mekanisme. Mekanisme yang menghubungkan semua pihak yang bersangkutan dan kegiatan yang terlibat dalam mengkonversikan bahan mentah menjadi barang jadi. Jadi ini mungkin kita fokusnya ke manufaktur ya. Jadi mengkonversi bahan mentah menjadi barang jadi karena kan manajemen operasional itu awalnya dari manajemen produksi ya. Jadi ketika perusahaan membutuhkan bahan baku gitu ya, dia akan minta dari suppliernya gitu ya. Ada yang namanya di sini logistik. Supplier akan mengirimkan ke perusahaan tersebut. Ketika sudah jadi, maka dia butuh yang namanya distributor, kemudian disampaikan ke retailer, baru sampai ke konsumen. Itu adalah manajemen rantai pasok ya. Nah, coba rekan-rekan tahu nggak elemen utama rantai pasok itu apa aja sih? Kalau kita lihat di sini kan berarti ada nih elemen-elemennya. Pertama apa? Pemasoknya ya, supplier, kemudian si produsennya, manufaktur, distributor, retailer, baru ke konsumen. Ini adalah elemen utama rantai pasok. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan elemen utama rantai pasok. Berarti yang pertama adalah supplier atau pemasoknya, kemudian manufaktur, kemudian distributor, retailer atau pengecer, baru konsumen. Ada 5 elemen utama. Ya rekan-rekan ya. Nah, di sini pentingnya manajemen rantai pasok. Jadi, manajemen rantai pasok ini berkaitan dengan siklus lengkap dari bahan baku gitu ya, pemasok ke produksi, kemudian ke gudang, lalu ke distribusi sampai ke konsumen. Jadi di pihak pemasok biasanya digunakan teknik-teknik just in time dan kerjasama dengan pemasok yang dapat membantu distribusi. Ini merupakan dari manajemen rantai pasokan. Tahu ya, just in time itu eh, metode ya untuk membuat sebuah produk itu berdasarkan jika ada permintaan gitu ya. Jadi kalau ada permintaan baru dibuat. Nih, ini adalah komponen manajemen rantai pasok menurut Turban, Rainer, dan Porter. Kalau di dia ada 3. Nah, yang namanya di sini rantai pasokan hulu atau upstream supply chain. Nanti di sini rekan-rekan bisa baca apa sih yang ada di rantai pasokan hulu gitu ya, meliputi apa saja. Kemudian ada yang namanya manajemen rantai pasokan internal. Dan yang terakhir adalah segmen rantai pasokan hilir atau downstream supply chain segment. Ini menurut Turban, Rainer, dan Porter. Nah, tujuan dari manajemen rantai pasok bisa dilihat di sini adalah menyelaraskan antara permintaan dan penawaran ya. Dilihat dari beberapa masalah utama yang mungkin yang ada di dalam rantai pasokan. Jadi rantai pasok ini kan berhubungan dengan apa sih? Pertama gitu ya. Biasanya kan ada apa namanya ketidakpastian antara permintaan dan penawaran gitu ya. Nah, kalau di sini penentuan tingkat outsourcing yang tepat, kemudian terkait manajemen pengadaan barang, berarti ada persediaan di situ. Manajemen pemasoknya mengelola hubungan dengan pelanggan, kemudian identifikasi masalah dan merespon masalah tersebut sampai pada manajemen resiko. Ini adalah tujuan dari manajemen rantai pasok ya. Nah, di sini menurut Inyoman Pujawan ada tujuan strategis dari rantai pasok, yaitu memenangkan persaingan atau setidaknya bisa bertahan. Jadi ketika
perusahaan menetapkan atau mengimplementasikan rantai pasok, gitu kan, artinya si rantai pasok ini harus bisa menyediakan produk yang bagaimana gitu, agar mempunyai daya saing dan menang gitu di dalam persaingan pasar. Yang pertama, biasanya lebih murah, kemudian lebih berkualitas, kemudian karena tadi apa namanya mengimplementasikan sistem just in time, artinya tepat waktu. Dan perusahaan sendiri bisa bervariasi atau dia mempunyai banyak lini produk. Jadi produknya nggak cuma satu, dia bervariasi. Di sini ada beberapa manfaat ya dari rantai pasokan. Pertama, bisa dilihat dari tangible benefit-nya. Artinya manfaatnya ini bisa dilihat wujudnya gitu ya, atau dia kita bisa melihat apa sih dari penerapan rantai pasok ini yang dirasakan perusahaan gitu ya. Nah, ini pertama berupa pengurangan persediaan, karena persediaan ini kan merupakan aset ya. Jadi kalau ada resiko di persediaan tersebut, tentunya akan berimbas eh, kepada perusahaan sendiri gitu ya. Persediaannya banyak juga tidak bagus, kekurangan persediaan juga tidak bagus. Kemudian ada di sini pengurangan personel, artinya nggak perlu banyak-banyak gitu ya, dia butuh untuk memproduksi satu produk gitu. Jadi misalkan dia harus membuat dulu bahan baku atau suku cadangnya, kan itu nggak perlu, dia bisa gunakan supplier tersebut. Jadi nggak perlu personel atau karyawan atau buruh yang banyak. Kemudian bisa memperbaiki produktivitas, kemudian perbaikan dari sisi manajemen pemasaran, kemudian dari keuangan, tentunya biaya, dan bisa meningkatkan pendapatan gitu ya, dari tangible benefit. Kemudian intangible, artinya tidak berwujud, bisa berupa informasi visibility, kemudian proses perbaikan yang terus-menerus, tanggapan konsumen yang responsif, standarisasi, fleksibilitas, globalisasi, dan peningkatan kinerja bisnis. Ini adalah manfaat-manfaat dari manajemen rantai pasokan ya. Nah, bagaimana prosesnya? Di sini rekan-rekan bisa baca ya, mulai dari arus material sampai arus finansial. Itu ya. Ini terkait manajemen rantai pasokan. Silakan rekan-rekan, ada pertanyaan nggak? Ini banyak sekali rantai pasokan, saya mau lanjut ke sesi yang kedua. Silakan. Bisa difahami ya, rekan-rekan sudah dapat gambaran apa itu manajemen rantai pasok ya. Sama. Saya. Bisa, Bu. Oke, saya mau lanjut kita ke materi yang kedua. Yang kedua adalah manajemen operasi dalam e-business environment ya. Ini saya harap juga rekan-rekan udah baca nih. Jadi saya tinggal menjelaskan saja. Udah baca belum rekan-rekan? Apa itu manajemen operasi dalam e-business environment? Rekan-rekan tahu ya bahwa bisnis sekarang kan sudah berubah, benar nggak berubah? Perubahannya Iya, itu makanan cukup digital. betul. Jadi perubahannya cukup signifikan ya. Sekarang sudah bisa menggunakan internet dan teknologi digital, gitu ya. Tentunya si perilaku baik itu pelaku usaha maupun konsumen kan juga berubah ya. Jadi kita kan tetap harus mengikuti, kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut ya. Nah, di sini kita akan pelajari gitu, apa sih yang berubah dalam manajemen operasi gitu ya. Lingkupnya e-business environment. Oke, coba sebentar saya ada ini.
Mas Danu, saya keliru gabung kelas di KRS saya terdaftar untuk matkul MJ 4 manajemen perbankan. Kalau masalah saya izin live ya. Kit 405 manajemen, saya nggak ngajar manajemen perbankan, manajemen operasional ya. Ya, oke, kalau salah kelas boleh live. Oke, kita lanjutkan ya rekan-rekan. Jadi Baik, Pak. terkait operasi dalam e-business environment. Jadi ini adalah proses transformasi operasi gitu ya dengan adanya perkembangan teknologi gitu ya. Internet, teknologi digital. Jadi lingkungan e-business ini kan telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam cara-cara perusahaan menjalankan ya operasi mereka. Sehingga dengan adanya internet dan teknologi gitu ya memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan. Jadi di situ ada yang namanya otomatisasi ya. Jadi kalau kita lihat nih di overview, pada masa lalu pengertian produksi kan hanya dikaitkan dengan unit usaha, artinya pabrikasi gitu ya, menghasilkan barang-barang nyata seperti mobil, perabot gitu ya. Nah, kemudian pengertian produksi saat ini menjadi semakin meluas. Artinya produksi sering diartikan sebagai aktivitas yang ditunjukkan untuk meningkatkan nilai input menjadi sebuah output. Ya, ini kan masih dalam konteks pengertian manajemen operasional. Karena kan harus masih paham ya, masih ingat apa pengertian dari manajemen operasi gitu ya. Amin. Dengan demikian, maka kegiatan usaha jasa seperti pada perusahaan akuntan, asuransi, bank, gitu ya, pos, telekomunikasi, menjalankan juga kegiatan produksi. Nah, kita masuk fokus ke dalam manajemen produksi. Jadi dalam melakukan kegiatan produksi, ada berbagai faktor yang harus dikelola. Nah, disebutnya kan, masih ingat ya, apa saja yang termasuk ke dalam faktor-faktor produksi. Nah, ini dia. Ada material atau bahan, mesin, manusia, bahkan modal atau uang dan manajemen. Gitu ya. Ini kan disebut dengan manajemen produksi. Nah, operasional adalah bagaimana kita mentransformasi atau mengubah bentuk dari input menjadi output. Nah, inputnya apa? Tadi yang faktor-faktor produksi tadi. Manusia, mesin, material gitu masuk ke dalam input yang mana nanti akan ditransformasi. Berarti proses transformasi ini termasuk ke dalam apa? Mengubah input lebih apa? Bernilai kan? Bernilai yang menjadi sebuah output. Ingat nggak waktu belajar operasi satu itu ada perubahan dari terigu gitu ya. Masih ingat nggak? Terigu menjadi apa? Mie. Mie. Harganya apa? Pagi. Harganya Terima tentunya kasih gimana? Pak Harganya Esa. naik. Terima kasih. Harganya Harganya naik, Bu. naik Siapa? ya. Harganya Jadi naik. Iya, iya, jadi berubah gitu memiliki dari nilai harga tambah. betul Sampai memiliki ketemu nilai tambah. next Itu lah. ya. Oke. Nah, kalau dikaitkan dengan manajemen operasi dalam e-bisnis, gimana nih? Oh, ini ada yang asik ngobrol nih kayaknya. Bentar, Pak Mulyadi nih kayaknya. Oke. Nah, kalau dikaitkan dengan operasi dalam e-business environment itu bagaimana? Ya kan? Jadi kita perlu tahu nih, apa sih arti ini? Artinya apa? Merupakan kegiatan berbisnis di internet ya, yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan dan jasa. Ini rekan-rekan pasti semua sudah pernah gitu ya melakukan kegiatan e-business. Pernah nggak rekan-rekan? Pernah. Pernah, Bu. Contohnya apa? Saya di bidang jasa, Ya, Bu, ojek pembelian online. online. Ya, kemudian apa lagi? Yang
dekat dengan kegiatan e-bisnis apa lagi? Belanja online, Bu? Belanja online ya. Itu kan ini ya, berarti kan pembelian gitu ya. Kan di Utang sini online, Bu. iya, e-bisnis merupakan kegiatan berbisnis di internet yang di sini meliputi apa saja, kan ada pembelian, penjualan gitu ya, baik produk ataupun jasa. Ataupun juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis. Jadi e-bisnis ini kan luas ya. Dia juga mensupport bagian-bagian dari marketing. Sekarang kan bisa ya, kita kalau mau memasarkan produk kita, kan nggak hanya dulu kan hanya pakai apa? Flyer ya, disebar gitu ya. Misalkan yang jual-jual motor kan disebar di jalan gitu. Sekarang flyernya Betul, bisa Bu. bentuknya apa? Digital ya. Maksudnya kan dia flyer dalam bentuk digital yang memang di-share-share gitu di Iklan. media sosial, iklan gitu ya. Udah banyak Konten, jadi. Bu. Betul, konten. Ya, jadi e-bisnis ini bisa mensupport marketing, produksi, accounting, finance, dan human resources management. Dan dari mana sih e-bisnis? Nah, ini dijelaskan di sini. Jadi ada sejarahnya sedikit. Jadi istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner, seorang CEO perusahaan IBM. Sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. Nah, dalam e-bisnis terdapat suatu proses yang dinamakan, baru nih kita masuk ke e-commerce. Nah, rekan-rekan udah pasti nih, udah paham apa itu e-commerce, ya, yaitu transaksi komersial bidang jasa dalam format elektronik. Sekarang sidang tugas akhir udah ininya apa namanya, lokus penelitiannya e-commerce, sudah banyak sekali sekarang. E-commerce ini didasarkan pada pemrosesan elektronik dan transmisi data. Bisa bentuknya teks, bunyi, video gitu ya. Hingga nanti di sini e-commerce ini didefinisikan sebagai penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. Sekarang apa sih yang nggak bisa gitu ya di apa menggunakan e-commerce? Dulu yang saya rasakan gitu ya sebagai akademisi sekarang itu adalah kemudahan dalam menggunakan apa namanya program gitu ya. Kan dulu kita butuh misalkan rekan-rekan nanti menggunakan SPSS nih misalkan untuk apa olah data pada saat tugas akhir. Dulu kan kita harus cari ya, ini programnya SPSS gitu ya, atau bisa download gitu ya. Download kadang-kadang kan yang nggak cuman trial doang. Nah, dengan adanya e-commerce ini saya rasa sangat membantu. Bahkan sekarang kita bisa beli program gitu ya. Kita beli nanti programnya dikirim, kita tinggal download. Itu benar-benar memudahkan. Kalau kita cari gitu program aslinya kan harganya lumayan. Nah, dengan adanya e-commerce gitu ya seperti Shopee, Tokopedia gitu itu memudahkan sekali untuk kalangan ya, untuk semua kalangan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa contoh gitu ya. Saya berikan contoh penerapan e-bisnis, yaitu di mana di sini mungkin rekan-rekan sudah bisa memberikan contoh-contoh lainnya ya. Ini terkait penerapan e-bisnis dalam sebuah perusahaan. Jadi misalkan sebuah perusahaan X ini merupakan perusahaan mebel ya, yang membutuhkan kayu sebagai bahan baku atau bahan yang dalam pembuatan mebelnya gitu ya. Maka diperlukan perusahaan Y yang merupakan supplier kayu. Ini masih berkaitan dengan tadi rantai pasok ya. Perusahaannya adalah rekan kerja bagi perusahaan mebel tersebut dan sebagai supply chain management bagi perusahaan X. Nah, Y-nya ini akan menyediakan kayu yang dibutuhkan oleh perusahaan X. Nah, perusahaan X ini membentuk customer relationship management yang dinamakan bagian dari pelayanan customer, yaitu berfungsi untuk melayani customer dalam hal penjualan produk. Nah, perusahaan X kepada customer dan sebagai database customer-nya. Nah, dengan informasi ini maka pihak manajemen dan pemasaran bisa mempelajari kebutuhan pelanggan secara detail dan mampu untuk merencanakan produk. Jadi dia bisa menerapkan apa namanya
kegiatan atau operasi perusahaannya, kegiatan bisnisnya dalam bentuk e-bisnis. Jadi dia menggunakan, mungkin dia kan antara perusahaan ini dia memberikan database gitu ya, sharing database terkait si pelanggannya, apa saja kebutuhannya, kan seperti itu. Jadi mempelajari kebutuhan pelanggan secara detail dan mampu untuk merencanakan produk atau membuat penawaran kepada para pelanggan untuk mengetahui bagaimana sih detail produk-produk lain yang sudah dibeli oleh pelanggan. Jadi sharing data. Ini juga kan banyak ya. Kadang-kadang kita misalkan membeli atau mungkin rekan-rekan pernah ngerasa ini. Rekan-rekan kredit gitu ya. Sebuah barang di misalkan di home credit. Tahu-tahu rekan-rekan misalkan ya udah selesai lah gitu ya ininya apa namanya proses kredit, tiba-tiba dapat penawaran, suka masuk nggak sih nomor HP orang gitu ke rekan-rekan menawarkan ini, menawarkan apa namanya kredit lainnya, kan berarti database nomor kita kan di sharing ya kan ke pihak Betul. lain Betul. gitu ya, pasti sering dapat kan, sudah Sering. pernah kredit di sini tahu-tahu dapat penawaran dari tempat lain. Jadi database, di mereka saling share database gitu ya rekan-rekan ya. Jadi ada positif dan negatifnya sendiri sih kalau misalkan sudah dengan kecanggihan teknologi saat ini gitu. Oke, apa sih tujuan dan manfaat dari implementasi e-bisnis? Kalau dilihat dari tujuan, implementasi e-bisnis adalah untuk mendukung efisiensi dan integritas pengelolaan data sumber daya manusia, keuangan, supply chain. Jadi ini tujuannya kan mendukung gitu. Selain itu juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi publik dan stakeholder lainnya. Nah, kalau manfaatnya ini kan dari sisi perusahaan ya, meningkatkan kinerja operasional perusahaan, meningkatkan peluang akses ke pasar gitu ya, meningkatkan efisiensi dan banyak lagi. Ini adalah tujuan dan manfaat dalam penerapan atau implementasi e-business. Ini ada beberapa tahapan evolusi yang mungkin rekan-rekan bisa baca ya, mulai dari di sini tahap inform ya, tahap awal dari evolusi e-bisnis. Biasanya hanya berada di unit-unit kecil gitu ya. Mencoba membangun sebuah program atau software berbasis internet. Sampai nantinya dia akan berkembang gitu ya. Sampai pada tahap reinvent ya. Dari inform, automate, integrate, reinvent. Oke, menurut saya cukup ya rekan-rekan untuk materi kedua ya, bagaimana penerapan e-bisnis. Ini saya yakin udah apa namanya rekan-rekan sudah lekat ya, kata e-bisnis, e-commerce itu udah tahu apa maksud atau ruang lingkupnya bagaimana, rekan-rekan sudah tahu. Saya lanjut ke materi ketiga, yaitu terkait apa rekan-rekan? Yang ketiga, Desain produk, Bu. iya, desain produk, seleksi dan desain produk. Oke, ini adalah terkait sesi ketiga ya, seleksi dan desain produk. Produk itu apa sih rekan-rekan? Silakan. Ada yang paham nggak produk apa? Barang yang diperjualbelikan. Ya, boleh. Barang yang diperjualbelikan. Hasil dari suatu proses produksi. Ya, betul ya. Ada lagi? Selain diperjualbelikan, bisa di apa? Dikonsumsi ya. Dikonsumsi oleh pelanggan atau konsumen. Gitu ya rekan-rekan ya.
Nah, ini saya kutip dari pakar manajemen operasional. Ini kadang-kadang kalau sidang tugas akhir atau penelitian terkait operasional itu dekat sekali dengan manajemen pemasaran. Kadang-kadang kita sudah buat terkait operasional, ada penguji yang apa namanya mengkaitkan dengan pemasaran. Karena memang variabel-variabel atau komponen-komponen dalam manajemen operasional itu lekat dengan manajemen pemasaran. Kan ini kan produk gitu ya. Produk kan di pemasaran tentunya apa namanya dibahas gitu ya, sangat dibahas di bidang pemasaran. Maka produk di sini saya kutip dari pakar manajemen pemasaran yaitu Kotler dan Armstrong. Produk adalah di sini merupakan segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasaran untuk dapat dipakai. Ini kita lihat dari sisi perusahaan ya, artinya dia kan perusahaan manufaktur ya, produsen gitu ya. Jadi segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasaran untuk dapat dipakai, diperoleh, diperhatikan atau dikonsumsi. Tujuannya apa? Tujuan akhir dari produk adalah kepuasan. Kadang-kadang gini, dilihat Y-nya itu adalah kepuasan. Kepuasan itu misalkan kepuasan konsumen gitu ya, kepuasan pelanggan. Ini tidak hanya di manajemen pemasaran tapi di operasional pun dibahas terkait kepuasan. Karena dilihat dari sisi produksi manufaktur atau perusahaan manufaktur kan operasional itu kan manajemen produksi, artinya membuat sebuah produk. Jadi tujuannya dari produk adalah memberikan kepuasan akan kebutuhan atau keinginan orang-orang yang ada di pasaran. Coba Mas Sufyan kalau beli misalkan sebuah gadget gitu ya, handphone, pasti ada tujuannya sendiri kan? Iya betul Bu. Ada spesifikasi yang ingin Mas Sofyan penuhi gitu. Misalkan Ya HP-nya bisa sesuai buat kebutuhan. ya sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi tentunya ada tujuan dari kita membeli produk tersebut. Ini adalah kepuasan pelanggan atau kebutuhan pelanggan ataupun di sini keinginan gitu ya. Jadi produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen kepada konsumennya. Nah, untuk dapat mencapai maksud tersebut, maka perusahaan memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan bersaing melalui strategi bisnis. Itu ya, itu adalah sedikit terkait produk. Ya. Nah, kalau desain, tentunya kita membeli produk pasti melihat desainnya juga, ya nggak sih? Betul nggak? Betul Bu. Betul ya. Desain itu sangat apa ya? Kalau dilihat dari tingkatan, kira-kira desain itu nomor berapa? Nomor satu Bu. Nomor satu. Ada yang pasti bilang nomor satu. Misalkan mau beli motor, lihatnya apa? Atau beli mobil, lihatnya apa? Uang Kadang, Bu. wah, Kualitas. kualitas. Tapi ada nggak yang pengen yang desainnya bagus gitu ya? Kayak mobil-mobil Cina sekarang desainnya bagus-bagus ya. Kayak BYD tuh kan lumayan tuh bagus desainnya ya. Nggak tahu sih kualitasnya. Tapi mungkin ya udah sampai sudah global ya pasti bagus ya. Desain dulu Bu, baru lihat kualitas nanti. Oh, desain Pilihan dulu kedua. ya. Kalau Mas Sofian gitu. Ada lagi nggak? Siapa yang mau lihat desain nomor satu? Kalau beli baju, pasti desain ya kan? Kalau lihat baju atau mau beli baju, lihat desainnya. Kalau saya iya, kualitasnya nanti. Oke, kalau dari kutipan Kotler di sini bahwa desain atau rancangan itu sebagai totalitas fitur yang mempengaruhi penampilan dan fungsi produk tertentu menurut yang diisyaratkan oleh pelanggan. Oleh karena itu, rancangan sangat penting dalam membuat dan memasarkan jasa eceran atau retail service.
Bisa pakaian, barang-barang kemasan, peralatan gitu ya, peralatan tahan lama. Dengan demikian, rancangan memikirkan berapa besar yang perlu diinvestasikan dalam gaya. Kemudian daya tahannya atau durability ya, keandalan dan kemudahan perbaikan. Jadi desain ini sangat penting. Bahkan di sini dikatakan faktor utama ya, desain atau rancangan. Nah, desain produk merupakan salah satu strategi bersaing. Oleh sebab itu, desain produk yang akan diproduksi harus sudah mengantisipasi hal-hal ke depan serta disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Nah, kita lihat ya, bisa dilihat dari evolusinya handphone. Kan dulu gede-gede, ingat nggak ada yang Nokia kalau nggak salah yang gede banget gitu ya, ya panjang besar, bahkan ada buka tutupnya gitu kan ribet ya. Sekarang lama-lama handphone semakin lama semakin dinamis gitu, kecil gitu ya, nggak perlu yang besar-besar. Bahkan sekarang desainnya ada yang di flip lah atau yang default lah, macam-macam lah ya, itu desain. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana siklus hidup sebuah produk ya. Ini kalau nggak salah di belum belajar ya di operasional 1 ya, siklus hidup produk. Mulai dari tahap perkenalan ya. Jadi introduction di mana di sini, oke, sebentar ya rekan-rekan ajan. Oke, saya lanjutkan ya rekan-rekan ya. Jadi siklus hidup produk itu dimulai dari pada tahap perkenalan atau introduction ya. Di sini tentunya bisa dilihat bahwa kalau ini grafik penjualan gitu ya, maka volume penjualannya tentunya sangat rendah ya. Namun di sini desainnya itu bisa beraneka ragam sesuai dengan keinginan pelanggan.
di sini adalah yang namanya tahap introduction. Nah, kalau misalkan di dalam sebuah apa namanya perusahaan terkait eh, produknya, harusnya di sini dia produk tersebut harus memiliki sebuah keunggulan gitu ya, ataupun misalkan belum ada gitu, belum ada diproduksi oleh perusahaan lain, sehingga di sini dia bisa memonopoli dari produk-produk lain yang memang atau perusahaan-perusahaan lain yang memang belum ada. Monopoli karena belum ada pesaingnya di dalam sebuah pasar. Maka strategi pemasarannya bisa menggunakan keuntungan, mendapatkan keuntungan yang maksimal gitu ya. Harganya tentu kalau sebuah produk baru itu biasanya harganya apalagi dia unik ya, belum ada saingannya, harganya pasti tinggi gitu ya. Kayak misalkan iPhone paling baru gitu kan, belum ada saingannya, pasti harganya melambung sangat tinggi. Samsung lah gitu juga, misalkan mengeluarkan produk baru, tentunya harganya pasti sangat tinggi. Di strateginya yang bisa ditetapkan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang benar-benar maksimal dengan menetapkan harga yang tinggi. Nah, kalau sudah introduction atau sudah lewat dari tahap introduction, dia akan masuk ke dalam yang namanya tahap growth, gitu ya, tahap pertumbuhan. Nah, volume penjualannya masih meningkat, ya, diiringi dengan tentunya produknya sudah mulai dibatasi jenisnya, gitu ya. Nah, sehingga apa sih strategi yang bisa diterapkan pada tahap growth ini? Tentunya menambah, misalkan sudah mulai dikenal nih, sudah mulai banyak permintaan gitu ya dari para konsumennya. Dia bisa menambah kapasitasnya. Untuk apa? Mengantisipasi terjadinya peningkatan permintaan kalau sudah pada tahap growth. Nah, setelah lewat dari tahap growth, ini dia masuk ke dalam yang namanya tahap maturity. Maturity ini adalah tahap kedewasaan. Tentunya volume penjualan sudah mulai mencapai titik maksimal ya di sini ya rekan-rekan ya. Dan ini dari masih di bawah terus meningkat ya, di growth ini kan naik terus sampai pada tahap maturity. Ini kan grafik penjualan ya. Sudah sampai pada tahap maturity, ini artinya dia sudah maksimal, udah pada posisi paling tinggi ya. Jadi volume penjualannya mencapai titik maksimal dan produk telah menjadi barang yang sudah lebih sedikit, itu udah kurang diminati lah ya di pasaran gitu. Sehingga apa strategi yang bisa diterapkan pada tahap maturity ini, yaitu mungkin bisa apa namanya dibuatlah atau menambah yang namanya lini produk gitu ya, agar produk yang sudah mulai tahap mati ini gitu ya, ada lagi produk lain yang bisa mulai dipasarkan sehingga menutupi produk yang sudah pada tahap maturity. Nah, ketika produk tersebut di maturity, turunlah dia ke tahap decline. Artinya pada tahap penurunan gitu ya. Volume penjualannya tentunya kalau dilihat dari sini kan sudah nih dilihat ya, maturity terus turun, dia akan turun terus ya. Sudah, sehingga pesaingnya juga bisa dilihat, pesaingnya sudah banyak. Produknya sudah mulai kehilangan apa namanya? Appeal apa sih ya? Kalau kita lihat produknya udah mulai kehilangan apa? Ketertarikan antara konsumen ke produk tersebut, apa namanya ya? Bisa dibilang apa tuh? Udah nggak menarik lah ya. Intinya produk tersebut sudah tidak menarik lagi. Ya. Sehingga di harga juga sudah banyak ini apa persaingan harga ya. Ada mungkin harga yang memang kualitasnya sama tapi harganya lebih murah, itu udah. Sehingga bagaimana strateginya? Ya tetap tadi membuat produk baru atau lini produk gitu ya. Ini sudah pada tahap decline. Itu terkait produk.
Bu Sekarang kita Puspa masuk. boleh izin Ya, menambahkan. silakan. Izin Bu, kalau dari sisi digital marketing sebenarnya siklus hidup produk ini ada 5. Jadi sebelum introduction itu ada pengembangan produk atau produk development. Di situ masih fase riset, di mana produk itu masih dirancang, diuji, dan dipersiapkan untuk Ya, diproduksi dan diluncurkan ke pasar. Mungkin itu tambahan sedikit sebelum introduction. iya, Itu aja. itu kan dari digital marketing ya. Ini kan produk Ya. life cycle, jadi produknya sudah jadi gitu ya. Kita Oh, lihat ya. produknya sudah jadi. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Siap Bu, Oke, sama-sama Bu. oke. Ini kan kita bahas terkait produk. Tentunya ada juga yang namanya jasa. Kira-kira rekan-rekan jasa itu ada nggak sih desainnya? Perlu nggak? Bukan perlu. Apa maksudnya? Ada nggak bentuk desainnya? Kan produk kan tentunya kita bisa lihat ya, desainnya seperti apa. Kalau jasa, Perlu Bu. iya. Contohnya gimana, Mas Sofyan? Ya, contohnya kalau misalkan dari ini aja Gojek gitu Bu ya, itu kan Ya, jasa ya. betul. Ah, dia menawarkan menu-menu yang menarik gitu. Ya, jadi Yang dilihat bisa dari digunakan oleh customernya. betul. Jadi dari bentuk pelayanannya seperti apa gitu ya. Ya, Ya, jadi betul. tepat ya. Jadi selain produk, jasa juga memiliki desain ya. Jadi ada elemen-elemen dari desain jasa gitu. Nah, ini kalau di saya ini kita lihat jadi desain jasa. Jasa merupakan sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, betul nggak? Diproduksi. Jadi tadi kalau Mas Sufyan kan kayak Gojek gitu ya. Dia memproduksinya apa? Pelayanan gitu. Langsung dikonsumsi sekaligus kan oleh si konsumennya. Dia memakai jasanya tersebut. Nah, kalau di sini contohnya bila kita potong rambut ya, jasa dikonsumsi ketika diproduksi, tetapi pengaruh atau hasil dari jasa tampak dan akan berakhir beberapa waktu. Itu kalau jasa ya. Kalau produk kan dia selama dia menggunakan produk tersebut kan dia rasakan gitu ya. Dia apa namanya? Ya selama kita pegang handphone yang kita beli kita tetap merasakan. Tapi kalau misalkan kayak potong rambut kan selesai tuh di situ ya. Jadi begitu kita dipotong rambutnya selesai gitu ya. Apa yang sudah kita konsumsi akan selesai dalam beberapa waktu, tidak seperti produk. Nah, jasa juga memiliki desain tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Sufyan. Ada lagi ya desain jasa? Seperti apa? Mungkin bisa seperti apa ya? Sekarang kan ada nih yang kayak kafe-kafe gitu ya. Kafe-kafe tapi dia juga selain apa namanya menyiapkan minuman yang bisa kita nikmati tapi misalkan dia taruh-taruh seperti ada butiknya gitu ya. Karena kan pernah kan ya masuk ke kafe tapi dia ada butik-butik gitu ya. Misalkan dia entah dia butiknya berupa seni gitu atau pakaian kan ada seperti itu. Jadi dia tidak hanya menyajikan sebuah minuman, tapi juga kita bisa menikmati jasanya yang lain. Dia apa namanya melihat karya seni yang ditampilkan di situ kan seperti itu. Atau apalagi nih rekan-rekan yang bisa kita rasakan dari desain jasa. Nih, di sini desain jasa itu adalah memberi pelayanan terbaik bagi konsumen ataupun perusahaan ini kan perlu mendesain jasanya secara tepat. Tujuannya ialah mengurangi keluhan konsumen agar bisa diantisipasi secara maksimal oleh perusahaan. Gitu ya. Jadi apa sih yang perlu dilakukan perusahaan tentunya yang dia memproduksinya jasa. Jadi kita perlu maksimalisasi pelayanan bagi konsumen yang mana bisa diwujudkan dengan cara pertama, membuat desain pelayanan berdasarkan partisipasi pelanggan, mengikuti atau mempertimbangkan permintaan pelanggan. Kemudian mendesain pelayanan berdasarkan partisipasi pelanggan setelah pengiriman dilakukan.
Berarti desainnya dapat dibuat setelah bertemu dengan pelanggan atau mendesain pelayanan berdasarkan partisipasi pelanggan setelah pembuatan desain dan pelaksanaan pengiriman. Kan jadi banyak nih ya. Kalau jasa-jasa desain dari produk jasa, kita bisa apa yang kita rasakan gitu ya. Misalkan kalau eh, maskapai gitu ya, penerbangan apa yang dia berikan desain ininya apa bentuknya jasa kan? Tuh nggak? Selesai. Jasa. Ya. Terus apa lagi? Betul, Bu. Kan ada desain-desain tertentu, artinya dari setiap maskapai satu dengan maskapai lainnya tentunya berbeda ya. Mungkin bisa dilihat dari pelayanannya, kemudian fasilitas-fasilitas yang dia berikan itu kan berbeda. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi tidak hanya produk tapi jasa pun memiliki desain. Oke, sampai sini. Ada lagi rekan-rekan? Ada yang ingin ditambahkan atau ada yang mau ditanyakan silakan. Berarti kita sudah selesai nih 3 sesi ya. Sesi 1, sesi 2, sesi 3. Mungkin saya akan lakukan Vicon lagi mungkin minggu depan ya rekan-rekan ya. Saya fokus dulu ke kelas-kelas saya yang lain yang belum saya laksanakan Vicon gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ibu, mohon izin bertanya, Bu, Ya, silakan. eh, mengenai konsep desain jasa ini tuh sebenarnya eh, de- yang dimaksud itu saya kurang paham tadi desain dari penawarannya atau desain dari pelaksanaannya, Bu? Dari pelaksanaan atau pelayanan yang diberikan itu kan berupa desain. Jadi tergantung si Oh, perusahaan ini memberikan apa gitu. kalau misalkan dari yang tadi selain jasa tadi apa, Ibu ya? Produk apa? Oh ya betul. Kalau produk kan maksudnya secara desain kan kita bisa ngerti, Lihat, eh, iya. ya Jadi, bisa kita lihat. betul ya. Betul. Jadi produk itu kan dia bisa kita lihat ada wujudnya, sedangkan jasa itu yang kita rasakan, dia intangibility, tidak berwujud gitu. Apa ya sih yang bisa kita rasakan dari pelayanan yang diberikan? Misalkan hotel, penerbangan, itu kan dia memiliki desain-desain pelayanan tuh, jasa yang diberikan. Misalkan kalau di salon, misalkan atau di barbershop, selain potong dia juga ada pijit gitu ya. Oh, oke oke Bu. Nah, Eh, gitu ya. berarti eh, ben- hasil produk yang dihasilkan Bu ya, kalau jasa Bu Mm-mm. ya. Ya sama, tetap hasil produknya. Dia bukan produk ya, tapi jasa gitu. Yang bisa kita Oke oke. rasakan. Itu ya, Untuk Mas Sukma oke. ya. Bagus sekali nih. Oke Bu, Pertanyaannya dia terima ingin kasih. paham. Oke, sama-sama. Ada lagi rekan-rekan? Saya Bu Oke, Yuliani. silakan Mbak Yuliani. Ya mungkin jasa bentuknya kan ke servis, tetapi misalnya dia bisa dapat add-onnya poin gitu Bu, karena Wah, memakai itu jasa juga. ini dia Tuh. kumpulkan poin. Ya, Atau bisa di-upgrade ke fasilitas karena bet- dia apa eh ya apa namanya itu random kan Bu, misalnya dia naik ekonomi tapi naik ekonomi pesawatnya, tetapi dapat random menjadi bisnis kelas begitu boleh. Bu. Ya, bisa itu. Atau check-in gratis. Ada Hmm, yang check-innya harus bayar kalau misalnya mau dapat seat tertentu gitu, Bu. betul, betul. Ya, jadi desainnya bisa bermacam-macam ya. Bagus Mbak Yuliani ya. Itu juga contoh ya dari desain gitu ya, bentuk bukan bentuk produk tapi bentuk jasa yang diberikan oleh sebuah perusahaan terhadap konsumennya. Intinya seperti itu ya. Kalau produk kan bisa kita lihat, tapi jasa itu bisa kita rasakan, kita nikmati, misalkan di restoran ya, berarti bisa kita cicipi gitu. Atau misalkan apalah yang bisa kita, kayak pendidikan ini jasa kan, yang saya berikan nih, Kesehatan. kesehatan. Nah, apa yang rekan-rekan bisa nikmati dari jasa atau desain yang diberikan? Gitu ya, rekan-rekan ya. Oke, cukup ya rekan-rekan ya. Sudah jam Baik, 12 lewat ya. baik Udah. Bu. Oke,
Baik, Kalau Bu. begitu, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Atau mungkin rekan-rekan ada nggak di kelas saya yang lain? Mas Sufyan ada nggak di kelas saya? Yang lain ada Ada satu lagi Bu, apa? yang kemarin gak jadi Vicon apa ya? Keuangan ya? Keuangan, Oh, keuangan oke, dua. oke. Nah ya, mungkin nanti minggu ini ya untuk kelas-kelas yang lain saya sempatkan untuk Vicon. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Saya ucapkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. Selamat siang, Bu. siang, Bu. Terima Siang, kasih. terima kasih.